Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Kapoy Channel. Dan di sini saya seperti biasa akan berbagi sedikit tutorial. Tentunya masih di permasalahan udang fanami. Di sini saya akan membahas kembali masalah tentang antibodi ataupun pencegahan penyakit terhadap udang fanami. Namun sebelum Anda untuk mengikuti video saya yang lebih lanjut, jangan lupa tombol subscribe Kapoy Channel ditekan, dan yang paling penting kembali adalah aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial saya ataupun video-video saya yang akan datang. Baik ya, di sini saya akan menguraikan apa aja sih bahan yang akan dipakai untuk mengadakan satu pencegahan terhadap penyakit udang fanami. Di sini saya akan membentuk yaitu perawatan air. Baik ya saudara semua, sebenarnya udang fanami ini pun sama seperti manusia. Jikalau kita pencernaannya terserang penyakit ataupun ada masalah, tentunya kita nafsu makannya pun kurang, sehingga mudah terserang bermacam-macam penyakit. Nah, begitu juga sebaliknya dengan udang fanami. Bagaimana sih caranya untuk kita mengatasinya? Let's go, kita lanjut ke langkah berikut. Di sini saya sudah menyiapkan ember dan air yang isi penuh. Lalu saya masukkan dengan daun ini. Mungkin Anda sudah mengenal daun ini apa. Daun ini daun ketapang. Daun ketapang ini sangat banyak sekali ya tumbuh dikarenakan pohonnya bisa untuk berteduh di depan rumah karena dahannya melebar seperti payung. Namun dibalik semua itu, ini pun bisa bermanfaat buat kita, terutama buat udang fanami. Lalu daun ketapang ini, sahabat-sahabat semua ya, dimasukkan dalam air, di dalam ember ini. Nah ini hanya, sebenarnya kalau satu ember ini hanya untuk penyiraman di tambak setengah hektar ini. Nah ini nanti yang akan saya siramkan. Lalu rendaman ini kita biarkan dulu. Kita tutup seperti ini, kita biarkan kurang lebihnya 3-4 hari lah, supaya airnya ini sudah berubah bentuk seperti kuning teh. Nah kalau sudah berbentuk kuning teh berarti air itu sudah jadi. Lalu kita siramkan ke dalam tambak. Nah ini untuk perawatan air, supaya air itu stabil, tidak mudah tercemar. Dan ini pun dilakukan seminggu 2 kali ya, agar air kita tetap stabil. Kalau air kita tetap stabil, tentunya udang kita akan sehat. Dan juga yang jelasnya penopang yang lain adalah tentunya masalah pakan. Nah pakan ini pun kalau kita berlebihan memberikan kepada udang, ini pun akhirnya akan menjadi pencemaran. Seperti airnya cepat tua dan warnanya akan berbentuk seperti botol yang biru. Nah ini kalau kelebihan pakan. Oleh karena itu ya buat teman-teman, untuk pakan udang fanami selalu dicek berapa banyak yang harus kita berikan dengan sesuai jumlah yang kita tebar. Jadi setiap kita habis kasih pakan, kita sampling, kita lihat kalau emang habis kita tambah. Kalau dia masih lebih dalam waktu 1 jam pakan dalam sampling, maka pakan kita kurangi. Ini agar tidak berlebihan sehingga tidak menjadikan satu penyakit di dalam tambak. Nah ini pun adalah satu penyebab juga udang kita mudah terserang oleh penyakit. Dikarenakan di sini teman-teman saya juga sering banyak mengeluh, kenapa udang saya kok sering terkena penyakit. Ternyata
mereka tidak mengadakan pencegahan dari dini, dan juga pakan sering berlebihan karena tidak sering mengecek pakan yang diberikan lebih atau kurang ataupun pas. Ternyata yang sering lebih karena tidak pernah dicek, sehingga sisa pakan tersebut menjadi limbah dalam tambak kita. Dan buat teman-teman semua ya, alhamdulillah saya memakai ini, saya bisa panen udang saya dengan waktu umur sampai 3 bulan tanpa ada kendala. Namun yang perlu diketahui kembali buat teman-teman ya, jikalau udang kita sudah terkena penyakit, sekalipun dia sembuh, maka perkembangannya pun akan sulit dikarenakan daya nafsu makannya sudah berkurang. Oleh karena itu jangan lupa ya buat teman-teman, usahakan perawatan udang air itu dari dini, sehingga tambak kita benar-benar steril, airnya bersih, udangnya pun sehat, cepat besar. Nah, semoga dengan tutorial saya ini ataupun sedikit tip dari saya, masalah kita adalah untuk pencegahan dini, saya udah menemukannya, yaitu dengan daun ketapang ya. Kalau kemarin saya juga sudah menjelaskan di video saya tentang pencegahan, namun ini pun saya sudah dapat menemukan kembali ya. Jadi yang mudah, yang murah, bahkan kita tidak beli kalau kita mau mencari. Apalagi buat petambak-petambak udang tradisional ya, maaf ngomong mungkin masalah permodalan minus. Jadi kalau ingin membeli obat yang terlampau mahal tidak terjangkau, kita cukup dengan yang murah-murah seperti ini. Kita ambil yang herbal saja. Oke ya, buat teman-teman semua, nanti saya akan coba mencari kembali bagaimana sih untuk campur pakan yang secara herbal, apa aja sih bahan kira-kira. Nanti setelah itu jangan lupa akan saya tayangkan kembali ke video saya yang berikut. Sekali lagi jangan lupa like, tombol subscribe Kapol Channel, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan bagi yang kurang jelas silahkan tulis pesan di kolom pesan yang sudah tersedia. Oke, buat teman-teman semua, senasib penanggungan petambak udang fanami, doa saya semoga kita semua berhasil dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.